terdakwa pembunuhan Yosua kerap curi perhatian. Polanya undang gelak tawa, sikapnya penuh tanda tanya. Perannya disebut begitu kuat, benarkah? Mungkinkah ia lolos dari pasal pembunuhan berencana? Seberapa kuat muslihat bisa mengantarnya pada kebebasan? Saya akan mencari jawabnya. Saudara cerita kalau mau ngarang cerita yang tuntas. Saya ngomong apa adanya yang mulia, benar, bukan lagi ngomong apa pengakuan. adanya. Lo benar, tapi kan ada yang lucu. Saudara mencoba menutupi sesuatu yang sudah nampak. Andai memang saudara ini kan. Kalau ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas, Bu. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong dan saya sakit dengan bahasa itu, Ibu. Dalam apsifor tersebut ia punya kepatuhan yang tinggi, begitu ya. Apakah dia bisa melakukan apapun yang diminta oleh atasannya meskipun ia tahu misalnya hal itu tidak benar? Nah, ini yang kita tidak bisa jawab secara pasti. Apakah juga dia bisa saja adalah orang yang akan melindungi atasannya dengan cara apapun? Dengan profil yang kami dapatkan itu sangat mungkin. Apakah Kuat Ma'ruf ini sempat juga menyampaikan kesedihannya, kehilangan Yosua? Kalau namanya pidana itu ada orang yang melakukan, ya kan? Ada orang yang menyuruh, ada yang ikut serta, ada yang membantu. Kuat tuh di situ hanya membantu merencanakan pembunuhan. Jadi dia tidak bisa dijerat 340, Prof. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua berjalan cukup panjang. Banyak hal menarik muncul dalam persidangan. Utamanya kala dihadirkan Kuat Ma'ruf, sopir keluarga Ferdi Sambo. Kehadirannya bisa dikatakan cukup menghibur. Pernyataan yang keluar darinya sering mengundang gelak tawa. Salah satunya kala ia bertanya kepada ahli psikolog forensik soal apakah ia seorang pembohong. Ia mengaku sakit hati sering disebut pembohong. Kalau ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas, Bu. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong, apa yang tidak jujur apa gimana, Ibu? Soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur, Ibu. Dan saya sakit dengan bahasa itu, Ibu. Pertanyaan ini ia ajukan bukan tanpa alasan. Sebelumnya, saudara, dalam persidangan kala dihadirkan ahli poligraf membuka hasil tes lie detektor Kuat Ma'ruf. Ia mendapat nilai minus kala ditanya soal apakah ia mengetahui Ferdi Sambo menembak Yosua. Minus, saudara, mengindikasikan berbohong. Kalau terdakwa Kuat, untuk saudara Kuat kita lakukan 2 kali pemeriksaan, Bapak. Hasilnya? Plus 9. Yang kedua? Minus 13. Bahwa saya sudah jujur kalau saya tidak melihat. Ya. Tapi di poligraf kok masih berbohong gitu aja. Kuat dalam persidangan juga kerap bikin hakim dan jaksa geleng-geleng kepala. Utamanya kala ia ditanya soal detik-detik penembakan Brigadir Yosua. Saudara tuh lucu. Kemarin CCTV kita lihat sama-sama. Siap. Kodir nampak.
Iya. Saudara mengatakan di sini Kodir, saya tidak lihat Kodir. Waktu itu saya tidak memperhatikan. Waktu di CCTV saya baru ngeh ada Kodir waktu itu. Baru ngehnya sekarang. Iya, waktu ada Kodir. Oh, ada Kodir saya gitu nih. Pandai memang saudara ini kan. Hakim juga geram kala Kuat ditanya soal peristiwa penembakan yang terjadi di Duren 3. Kala itu Kuat mengaku tidak melihat Ferdi Sambo menembak Yosua. Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Inilah bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang saya- melihat, tidak tahu, tidak dengar. Berdirinya Ricard dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Saudara, dalam persidangan pekan lalu, tepatnya 11 Januari 2023, Hakim kembali menyoroti peran Kuat Ma'ruf. Hakim kala itu menanyakan kepada Putri Chandrawati alasan ia mengajak Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3 rumahnya di Jalan Saguling. Mohon izin yang mulia, saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu. Dan saya juga waktu itu saya lupa, saya naik sama Kuat Ma'ruf. Setelah melihat kan sudah ingat. Ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan saudara mengajak Kuat Ma'ruf ke lantai 3? Tidak ada tujuan apa-apa, karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Ya, sudah. CCTV ini, saudara, bukan baru dihadirkan dalam persidangan. Sebelumnya, kalau dihadirkan ahli digital forensik, CCTV ini juga sempat dibuka dan Kuat Ma'ruf menyampaikan tanggapannya. Saya terima kasih kepada Pak Hakim yang telah mengizinkan memutar ulang, jadi saya ketahuan kapan naiknya, kapan turunnya. Baik. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Tidak hanya Kuat, saudara, dua tersangka lain, Ricky Rizal dan Richard Eliezer, juga sempat sampaikan dipanggil oleh Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Jalan Saguling ini. Ricky Rizal mengaku disitulah ia diminta oleh Ferdi Sambo untuk menembak Yosua. Richard Eliezer juga sampaikan hal yang sama terkait dengan rencana penembakan. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum juga disebutkan di lantai 3 inilah proses perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua itu dilakukan. Saudara, saya ajak Anda untuk melihat rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling. Rumah ini, saudara, terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 ada kamar tempat para ajudan dan juga ART Ferdi Sambo tinggal. Sementara lantai 2, saudara, disebut sebagai ruang kerja Ferdi Sambo. Disebutkan, saudara, dalam fakta persidangan bahwa di lantai 2 inilah Ferdi Sambo memberikan janji uang kepada 3 terdakwa lain, yakni Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan juga Kuat Ma'ruf. Selain ada janji uang, Ferdi Sambo juga membagikan handphone kepada ketiga terdakwa. Keterangan Richard Eliezer, saudara, bahwa pemberian handphone dan janji uang itu disaksikan juga oleh Putri Chandrawati. Kepada kami disampaikan ada uang, karena kalian sudah menjaga ibu, nanti saya kasihkan kalian uang. Jumlahnya Kuat 500, Ricky 500, saya 1, katanya yang mulia. Di HP itu dibawalah 3 HP yang mulia, iPhone. Dan disuruh ganti HP, ganti kartu di situ yang mulia. Sementara itu, saudara, lantai 3 rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling menjadi ruangan paling privat bagi keluarga Ferdi Sambo. Pengacara keluarga Ferdi Sambo, Arman Hanis, sempat menyebutkan bahwa lantai 3 ini hanya bisa diakses menggunakan lift yang harus menggunakan sidik jari, dan itu hanya bisa diakses oleh keluarga inti Ferdi Sambo. Keterangan ini, saudara, berbeda dengan yang disampaikan oleh Ricky Rizal bahwa tidak ada akses sidik jari di lift menuju ke lantai 3. Tapi akses sidik jari hanya ada di pintu untuk masuk ke ruangan di lantai 3 rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling. Tapi akses menuju ke ruangan lantai 3 juga menggunakan akses sidik jari. Di depan lift itu ada pintu yang menggunakan akses yang mulia. Sidik jari. Ketiga lantai di rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling ini, saudara, diawasi oleh kamera pengawas atau CCTV. Namun sayang,
Kamera pengawas yang berada di lantai 3 rumah kabarnya rusak. Hal ini akhirnya tidak bisa merekam pertemuan yang terjadi antara Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan juga Richard Eliezer yang juga kabarnya ada Putri Chandrawati di sana. Pertemuan yang terjadi sesaat sebelum pembunuhan Yosua terjadi. Lantai 3 rumah Ferdy Sambo di Jalan Saguling menjadi lokasi krusial dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Jaksa penuntut umum saudara meyakini di lokasi inilah perencanaan pembunuhan tersebut dilakukan. Hal ini berdasarkan sejumlah fakta. Pertama, keterangan dari Ricky Rizal yang menyebut bahwa dirinya dipanggil oleh Ferdy Sambo di lantai 3 rumah ini dan diminta oleh Ferdy Sambo untuk menembak Yosua. Kedua, saudara, kala Richard Eliezer menyebut bahwa di lantai 3 inilah ia diberikan penjelasan oleh Ferdy Sambo terkait dengan skenario pembunuhan terhadap Yosua. Ia juga mengaku di sini ia diberikan amunisi untuk menembak Yosua. Hal tersebut bahkan menurutnya disaksikan juga oleh Putri Chandrawati. Peran Kuat Ma'ruf dalam perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua coba untuk terus dibuktikan. Dan saya, saudara, mengajak Anda untuk melihat seperti apa peran Kuat Ma'ruf dalam proses pembunuhan Brigadir Yosua. Saat di Magelang, Kuat Ma'ruf disebut berseteru dengan Yosua. Penyebabnya, Kuat heran melihat Yosua yang mengendap-endap dari lantai 2 rumah Magelang. Yosua juga lari kala ditanya Kuat. Kuat juga menghalangi Yosua naik ke lantai atas rumah Magelang kala Putri ditemukan oleh ART Susi tergeletak di lantai. Kuat pula disebut adalah pihak yang mendesak Putri Chandrawati agar melaporkan tindakan Yosua pada Ferdy Sambo. Padahal kala itu ia tidak mengetahui pasti apa yang terjadi. Dianggap janggal kala Kuat kemudian ikut bersama Putri menuju ke Jakarta. Padahal ia disebut bertugas di Magelang untuk menjaga 2 anak Sambo yang sedang sekolah. Saat berada di rumah Saguling, Kuat Ma'ruf ikut dengan Putri Chandrawati naik ke lantai 3. Apa yang dibicarakan? Masih tanda tanya. Namun setelahnya, Kuat Ma'ruf lalu ikut bersama dengan Putri Chandrawati menuju ke rumah Duren 3, TKP pembunuhan Yosua. Saya lagi di depan, saya dipanggil sama saudara Ricky. Om, antar ibu dulu isolasi. Saya langsung masuk ke mobil waktu itu. Di Duren 3, saudara, Kuat Ma'ruf bertugas memanggil Yosua di detik-detik sebelum pembunuhan itu terjadi. Ia bahkan menutup pintu, tirai, dan jendela di rumah dinas Ferdy Sambo di Jalan Duren 3. Apa yang dilakukan oleh Kuat Ma'ruf di lantai 3 rumah Ferdy Sambo di Jalan Saguling? Mungkinkah ada pembicaraan yang mengarah soal perencanaan pembunuhan Yosua? Saya, saudara, coba untuk menghubungi pengacara Kuat Ma'ruf untuk mengonfirmasi hal ini. Namun sayang sekali pengacara Kuat Ma'ruf tidak berkenan untuk kami wawancarai. Dari fakta persidangan yang muncul, mungkinkah ada celah bagi Kuat Ma'ruf untuk lolos dari jeratan pasal pembunuhan berencana? Saya akan bahas hal ini bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atma Sasinyota. Bapak nyetir saya pelan-pelan, otak saya nggak nyampe, Pak. Kalau saya pinter nggak jadi supir saya, Pak. Andai memang saudara ini kan. Keterlibatan Kuat Ma'ruf kita tidak tahu dia tarik dari mana ini proses perencanaan yang dia sampaikan dalam dakwaan. Kuat Ma'ruf, salah satu terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sosoknya dianggap penting. Dalam dakwaan disebut, Kuat mendesak Putri Chandrawati melapor ke Ferdy Sambo soal peristiwa di Magelang. Laporan ini disebut membuat Sambo marah, lalu terjadilah pembunuhan Yosua. Siapa Kuat? Kuat Ma'ruf, asisten rumah tangga sekaligus supir pribadi Ferdy Sambo. 1 dekade Kuat mengabdi pada keluarga Sambo. Sempat berhenti bekerja 2 tahun karena sakit, Kuat kembali bekerja lagi di rumah Sambo tahun 2020. Kuat disebut sangat dekat dengan Ferdy Sambo. Kedekatan ini diduga membuat Kuat merasa memiliki kuasa yang besar di rumah Sambo. Berstatus sebagai sipil, Kuat justru disegani para ajudan. Kuat kerap dipanggil Om karena dianggap paling senior.
Dalam persidangan, sejumlah keterangan saksi mengindikasikan besarnya pengaruh Kuat. Tadi pertanyaan saya kamu jawab seolah-olah Kuat ini orang yang posisinya di atas segala-galanya, bahkan lebih daripada ajudan. Bisa melarang ajudan, bisa ini. Padahal kamu jelaskan tadi saudara Kuat sejak setahun yang lalu tidak pernah ke rumah Saguling. Tapi hebat kali dia bisa perintah-perintahkan ajudan. Sosok Kuat semakin mencuri perhatian. Sejumlah sikap dan celetukannya mencairkan suasana. Salah satunya kala ahli psikologi forensik dari Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia, APSIFOR, Reni Kusumowardani mengungkap tingkat kecerdasan Kuat di bawah rata-rata orang pada umumnya. Groove kecerdasannya tergolong di bawah rata-rata dibanding populasi orang seusianya. Jadi Bapak Kuat Ma'ruf ini agak lebih lambat dalam memahami informasi. Mohon maaf Ibu, kalau Ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas Bu. Kuat memang jadi orang terakhir yang mengakui kepalsuan skenario Sambo. Meski Kuat mengaku menyesal atas peristiwa yang menewaskan Yosua, namun Kuat bersikukuh tidak mengetahui letak kesalahannya dalam pembunuhan Yosua. Ya, kita berharap kalau memang jaksa penuntut umum itu melihat fakta-fakta persidangan yang sebenarnya, ini keterlibatan Kuat Ma'ruf kita tidak tahu dia tarik dari mana ini proses perencanaan yang dia sampaikan dalam dakwaan sebagaimana yang didakwakan 340 ya. Kalau dimulai dari Magelang ini peristiwa, Kuat Ma'ruf sama sekali tidak ada komunikasi dengan pihak-pihak yang dianggap merencanakan. Kalau dianggap mulai ini peristiwa perencanaan dari Duren 3 dari Saguling, itu kan apalagi dia tidak berkomunikasi dengan Pak Epes, tidak berkomunikasi dengan Richard, tidak berkomunikasi dengan Ricky. Satu-satunya komunikasi itu ketika di Duren 3, ketika disuruh panggil. Namun Kuat Ma'ruf disebut jaksa terlibat dalam pembunuhan berencana Yosua. Kuat pun didakwa bersama-sama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer dan Ricky Rizal melanggar pasal 340 pembunuhan berencana. Saudara, Kuat Ma'ruf satu-satunya sipil yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang membantah keterlibatannya. Ia juga mempertanyakan kenapa dirinya bisa dijerat pasal 340 pembunuhan berencana. Lantas, pantaskah kemudian Kuat dijerat dengan pasal pembunuhan berencana ini? Seberapa kuat juga peran Kuat dalam pembunuhan Brigadir Yosua? Kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita. Prof. Romli, sehat selalu? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersama Niluh. Prof, kalau kita lihat fakta persidangan yang muncul, beberapa hal yang dilakukan Kuat itu disebutkan sebagai bagian turut membantu pembunuhan berencana terhadap Yosua. Salah satunya ketika di Duren 3, ia menutup pintu, menutup tirai, menutup jendela. Apakah peran-peran yang seperti itu bisa disebut sebagai ikut terlibat dalam sebuah perencanaan pembunuhan, Prof? Kalau saya lihat ya, dengar gitu dari dakwaan, bukan di situ. Itu pelaksanaan dari perencanaan. Perencanaannya waktu mereka berempat ada di rumah satu lagi. Di rumah Saguling? Iya, di situ kan dibicarakan, nanti lo nembak gue bantu kawal, segala macam kan. Terus pelurunya disiapkan, malah Putri ngambil peluru kan. Perencanaan sendiri ya, menurut hukum kan sudah banyak dengar dah. Seseorang itu ada niat melakukan suatu kejahatan, dia sudah ada niat, sudah merencanakan dengan cara dia merenung dulu, memikirkan dulu kan akibatnya mau jadi apa enggak. Ya setelah itu dipersiapkan alat-alatnya, alat bantunya apa, peluru dan sebagainya dengan apa. Terus sudah di setel ya, diatur Kuat lu nanti jaga kan gitu, bawa pisau segala macam. Itu perencanaan semua. Sekarang kalau melihat peran Kuat ketika di rumah Saguling, Prof, kemarin dalam persidangan CCTV di rumah Saguling dibuka, Kuat Ma'ruf nampak naik ke lantai 3 bersama dengan Putri Chandrawati. Kalau dari CCTV itu hanya 3 menit, Prof, dia ada di sana. Apakah dengan
fakta itu bisa dibuktikan bahwa Kuat Ma'ruf ini terlibat dalam proses perencanaan saat di Rumah Saguling itu? Kalau menurut saya enggak. Kalau mereka berdua ke atas itu mungkin kebiasaan mereka begitu. Begitu gampangnya naik berdua, padahal ada orang lain di sana di rumahnya. Berarti udah biasa. Bukan melakukan satu perencanaan di situ. Meskipun pada saat itu misalnya ada terlihat Putri melambaikan tangan seperti memanggil Kuat. Yang ada masalah itu. Artinya itu kebiasaan. Setelah turun, Kuat juga ikut naik mobil dan menuju ke rumah Duren 3 TKP pembunuhan. Itu juga Anda lihat apakah bisa membuktikan bahwa Kuat itu terlibat dalam perencanaan itu? Ini ya, kalau namanya pidana itu ada orang yang melakukan, ya kan? Ada orang yang menyuruh, ada yang ikut serta, ada yang membantu. Kuat tuh di situ hanya membantu, kalau saya lihat, membantu merencanakan pembunuhan. Bukan dia merencanakan, bukan dia turut serta. Kalau turut serta kalau orang turut serta nih gue ikut, ikut. Memang nih orang gue benci pengen bunuh gitu. Nah, nggak ada tuh, hanya membiarkan, kan takut. Dia biarkan, nggak mencegah, kan takut sama bos, kan gitu. Kalau saya bilang Kuat, ya kan, si Ricky Rizal itu perbantuan. Jadi dia tidak bisa dijerat 340, Prof? Bukan, nggak bisa sebetulnya. Kalau turut serta kemungkinan bisa, kemungkinan tergantung dakwaan, bukti-bukti yang diperoleh selama sidang ini kelihatan. Tapi selama sidang kok nggak kelihatan turut sertanya bahwa dia memang sama-sama ingin membunuh. Ya kan, ada dendam, nggak ada itu. Hanya dia takut melaksanakan tugas, takut sama atasan. Ketika misalnya ia memanggil Yosua di Duren 3 dari luar, membawanya ke dalam, kemudian sampai terjadi pembunuhan itu juga tidak bisa membuktikan seseorang ikut dalam proses tadi, Prof. Kembali ke siapa yang nyuruh. Yang nyuruh si Sambo. Dia orang yang disuruh. Yang orang yang disuruh itu tidak bisa diminta pertanggungjawab, apalagi ada hubungan atasan bawahan kan. Nah ini makanya nih, Bapak juga nggak tahu apakah jaksa kelihatannya sih ngotot 340 hampir semuanya, yang benar. Iya, 5 terdakwa 340. Yang benar. Putri juga ragu saya, cuman karena mereka berempat kumpul baru di situ kejadian. Tapi mereka memang nggak niat membunuh, Putri nggak niat membunuh kok, nggak mungkin. Bagaimana dengan misalnya Richard Eliezer yang sudah pegang senjata? Kalau itu lain, dia kebetulan ya nasibnya bagus. Dia LPSK memberikan status justice collaborator. Kalau LPSK nolak, kena dia 340. Ya iya, dia nembak kok. Kemarin tuh di sidang logika yuridis, tapi belum dibahas patut enggaknya. Patut enggak perintah seperti itu seorang jenderal, benar jenderal, tapi kok perintahnya membunuh orang, membunuh ajudan malah harus dilaksanakan enggak? Kenapa enggak nolak? Gitu kan, ini pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Dan ketika ada relasi kuasa, Prof, maka orang itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa itu. Karena diperintah dan ada jabatan yang memerintah. Jadi ini yang harus dipertimbangkan oleh hakim, hati-hati, karena jangan-jangan orang yang tidak bersalah sebetulnya, ya logika yuridisnya sepertinya bersalah kan, nembak kok, tapi kepatutan jadi masalah. Tapi ketika misalnya ada peran Kuat di situ, misalnya ia menjadi orang yang mendesak Putri untuk melapor ke Ferdi Sambo sampai muncul kemarahan, dia akhirnya juga ikut terlibat dalam kasus ini. Keterlibatan antara peristiwa Magelang dengan Duren 3, apakah itu bisa dikaitkan, Prof? Ini ya, kalau kita ya dihadapkan pada situasi itu ya, maksudnya, wah saya diperkosa, pasti kita ya sebagai orang pihak luar, bukan saudara, Bapak harus laporin Bapak dong. Jangan nanti ada masalah di kemudian hari, duri dalam daging itu, dalam rumah tangga. Itu bahasa yang biasa kalau kita menghadapi sesuatu. Tapi dia tidak menyangka akan akibatnya sefatal itu gitu. Jadi tidak ada yang mengarah bahwa ada niatan penghilangan nyawa itu dari Kuat Ma'ruf. Si Ricky juga enggak. Kasus ini kan sebenarnya dipermasalahkan oleh pihak Ferdi Sambo karena banyak hanya mengacu pada satu keterangan, yaitu keterangan Richard Eliezer yang disebut sebagai justice collaborator. Ini yang kemudian selalu jadikan senjata oleh pihak Ferdi Sambo, bahwa satu keterangan ini tidak bisa digunakan untuk membuktikan satu peristiwa pembunuhan berencana. Anda bagaimana, Prof, melihatnya? Kalau saya melihat kan banyak saksi, banyak keterangan dari saksi-saksi. Dan yang paling sulit ya, tanda tanya, saksi-saksinya orang-orang dia juga,
Saksinya orang luar sih paling membantu, yang perempuan si Kuat, selebihnya orang situ juga. Jadi memang agak sulit nih jaksa ya menyesuaikan keterangan satu dengan satu lainnya. Tapi yang jelas ada orang mati, dia yang nembak, itu jelas. 4 orang ada di situ semua, jelas terjadi pembunuhan, sempurna evidence, tambah si Putri 5. Nah kalau yang namanya keterangan Eliezer, menurut saya nggak membantu banyak. Anda tidak melihat keterangan Eliezer bisa? Hanya dia bisa mengungkapkan sesuatu yang sebetulnya, itu aja kelebihan dia. Kalau si Eliezer nggak ngaku, nggak ke LPSK, burem ini secara hukum, nggak akan jadi perkara. Tapi apakah kemudian keterangannya menjadi memiliki kekuatan bukti? Belum tentu, belum. Dari fakta-fakta yang muncul, persidangan yang berjalan, Anda merasa cukup kuat untuk membuktikan 5 terdakwa ini terlibat pembunuhan. Kemarin sidang terakhir itu kan masing-masing udah mau, karena sidang mau menanggal tuntutan. Itu hakim susah payah itu memeras pengakuan gitu. Sampai hakim bilang kamu bohong, nggak boleh. Hakim kamu bohong ya, kamu tuli ya. Hakim juga sempat menyebutkan bahwa saya tidak butuh pengakuan. Saya selalu katakan saya tidak membutuhkan pengakuan. Tapi karena saudara di sini disumpah, tolong ceritakan apa adanya. Ya, apalagi nggak boleh ngomong gitu. Hakim tuh nggak boleh. Saya juga kaget, berani betul. Harusnya jaksa, itu pekerjaan jaksa, neken terus gitu. Apa yang Anda baca dengan hakim bersikap seperti itu? Kewalahan lah menurut saya. Untuk membuktikan 340 kepada 5 tersangka terdakwa, maksud saya, menurut Anda hakim masih belum yakin bahwa mereka terlibat 340? Sampai kemarin sidang nggak yakin, dia hanya yakinnya satu, semua bohong gitu aja. Hakim bahkan melakukan sidang di TKP pembunuhan. Nah itu untuk meyakinkan keterangan semua itu, dia nggak percaya. Kamu di mana? Berdiri kamu di mana kan gitu. Dia datang ke tempat, baru dia yakin. Oh si Kuat di sini, si Richard siapa? Ricky Rizal di sini. Bohong. Dia bilang nggak tahu. Tidak melihat. Nggak melihat. Makanya buta, tuli apa kamu? Nah dengan TKW kemarin tuh meyakinkan, memberikan keyakinan pada hakim bahwa memang ini persekongkolan. Ya mungkin dari situ hakim bisa dapat keterangan bahwa keterangannya bohong, yang betul-betul kamu tahu tapi pura-pura tidak tahu. Jadi artinya apa? Kalau saya tahu, pura-pura tidak tahu, saya mendukung si FS kan? Betul nggak? Kalau mendukung dianggap turut merencanakan, gitulah kira-kira. Jadi Prof, menurut Anda Ferdi Sambo bisa divonis dengan 340, tapi 4 terdakwa lain belum tentu bisa? Nggak bisa. Kuat Ma'ruf pun tidak bisa? Enggak. Kalau toh bisa-bisain aja, tapi dengan hubungan relasi kuasa menjadi lebih ringan jadinya. Ya kalau ringan dari perencanaan nggak bisa ya 338. Karena kita mengacu pada keyakinan hakim dalam mengambil vonis. Bagaimana Anda melihat akhir dari persidangan? Ya justru di situ saya menunggu itu gimana putusannya. Gimana pertimbangan? Penting pertimbangannya nih. Bisa kelihatan nanti hakim bohong apa enggak, mampu apa enggak. Kayak lagi ini pekerjaan berat bagi hakim kalau analisa Anda. Terus yakin, saya yakinnya. Nasib orang loh ini. Nasib orang loh. 15 tahun tuh banyak. 15 tahun, 20 tahun itu lama. Ini menjadi ujian bagi hakim, Prof? Enggak, bukan bagi hakim, bagi sistem peradilan. Buat saya ujian besar ini. Kasusnya besar, signifikan, belum pernah ada dalam sejarah. Masalah perselingkuhan menjadi masalah nasional, ya kan? Jadi ini sekali lagi adalah ujian bagi sistem peradilan kita di Indonesia dari kasus Sambo ini. Profesor Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran. Terima kasih sudah berbagi informasi di Nilo, Prof. Sehat selalu. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain
yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun. Secara logika juga kan tidak mungkin dilakukan melarang seseorang pada saat itu sementara dia sendiri tidak tahu bahwa akan terjadi penembakan dan dia tidak sangka peristiwa ini setragis ini kejadiannya. Di antara para ajudan yang lain dan juga ART lainnya, saudara, sosok Kuat Ma'ruf ini menjadi sosok yang paling disegani. Ia dianggap senior sehingga panggilan terhadap Kuat Ma'ruf juga berbeda. Ia dipanggil dengan sebutan Om Kuat. Dan saudara, menarik juga dalam analisis Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia atau APSIFOR ini, Kuat disebut memiliki daya intelijensi yang rendah. Apa artinya ini dan juga bagaimana konsekuensinya terhadap orang-orang mungkin di sekitarnya Kuat Ma'ruf ini, kita coba bahas bersama dengan ahli psikolog forensik Reni Kusumo Wardani. Selamat malam Bu Reni, sehat selalu. Malam Mbak Niru, alhamdulillah sehat. Bu Reni, Anda bersama dengan tim menyusun hasil psikologi forensik dari para terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, termasuk di dalamnya adalah terdakwa Kuat Ma'ruf. Dan dalam analisis APSIFOR itu disebutkan kalau Kuat memiliki daya intelijensi yang rendah, memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Apa artinya itu Bu Reni? Sebetulnya ini ranah privat ya Mbak Niluh ya, mengenai aspek kecerdasan. Nah, kalaupun ini disampaikan di dalam proses persidangan, itu atas izin jaksa, hakim, dan juga yang bersangkutan. Jadi ya sebetulnya itu maknanya bahwa secara umum kemampuan atau kapasitas untuk menerima dan mengolah informasi itu berada di bawah rata-rata seusianya pada umumnya. Apakah itu berarti ia juga tidak akan mudah memahami apa yang kemudian diperintahkan padanya? Kalau itu sebuah perintah yang kompleks, mungkin bisa seperti itu. Namun di dalam konteks apa yang terjadi pada Kuat Ma'ruf dari hasil pemeriksaan kami, itu kebetulan pada situasi itu tidak ada perintah yang kompleks. Kita tahu bahwa yang diperintahkan kepada Kuat adalah memanggil J dan memanggil RR ya, jadi memanggil Ricky dan memanggil Joshua. Nah, itu bukan sesuatu yang kompleks. Nah, Bu Reni, ada beberapa peristiwa yang menarik. Ketika di Magelang akan berangkat menuju Jakarta, Putri Chandrawati memberitahukan Ricky Rizal akan berangkat ke Jakarta. Ricky Rizal memberitahu Kuat dan Kuat kemudian ikut menuju Jakarta. Kuat disebut berinisiatif ikut ke Jakarta. Kedua, kemudian ketika di Rumah Saguling, Putri menyebut tidak pernah mengajak Kuat untuk naik ke lantai 3. Ia menyebut mungkin itu inisiatifnya sendiri. Pun di rumah Duren 3, ia menutup pintu, jendela dan lain sebagainya. Itu juga tidak ada perintah, ia melakukan sendiri. Apakah orang dengan tidak akan mudah memahami hal yang kompleks bisa berinisiatif melakukan hal-hal tersebut? Pekerjaan dia adalah driver ya, jadi biasa untuk menjadi sopir. Maka pada saat diajak oleh Ricky pada waktu itu, Om gitu ya, ikut ke Jakarta. Nah, buat dia itu adalah terkait dengan pekerjaannya. Dan seperti dia menutup jendela, menutup pintu, itu juga adalah pekerjaan yang terbiasa dia lakukan pada saat dia bekerja, sehingga di sini tidak membutuhkan juga satu proses berpikir kompleks. Dalam APSIFOR disebut ia punya kepatuhan yang tinggi, begitu ya Mbak Reni ya. Apakah kepatuhan yang tinggi itu juga berkaitan dengan loyalitas kepada atasan, yang artinya dia bisa melakukan apapun yang diminta oleh atasannya meskipun ia tahu misalnya hal itu tidak benar atau dia masih mereka-reka apa sebenarnya tujuannya? Nah, ini yang kita tidak bisa jawab secara pasti, karena memang dia pada saat itu tidak dihadapkan pada konteks perintah destruktif. Dalam istilah psikologi, ada kepatuhan yang destruktif, di mana pada saat orang mendapatkan perintah, kemudian mematuhi perintah, sementara efeknya itu negatif atau merusak. Dari hasil pemeriksaan kami terhadap Bapak Kuat Ma'ruf, itu menunjukkan bahwa level agresivitasnya rendah, tingkat kepatuhan terhadap nilai-nilai moral itu cukup tinggi.
Nah, secara teoritis hal ini dapat menghambat kemungkinan terjadinya destructive obedience. Tapi dari hasil analisis yang kemudian Anda buka di persidangan waktu itu, Bu Reni, apakah juga bisa menunjukkan bahwa dia bisa saja adalah orang yang akan melindungi atasannya dengan cara apapun? Dengan profil yang kami dapatkan itu sangat mungkin pembelaan pada konteks moralitas gitu. Konteks moralitas maksudnya gimana itu, Bu? Dia itu punya ketaatan juga terhadap sebuah aturan dan nilai-nilai moral yang dia anut sebagai orang Jawa, dan kemudian nilai-nilai moralitas antara baik dan buruk itu memang dia anut ya, dia internalisasikan sedemikian rupa dalam level yang cukup baik. Bu Reni, ini kalau kita lihat dalam persidangan, Kuat ini kan terlihat tenang, dia banyak mengumbar senyum misalnya. Dari pengalaman Anda, apakah wajar orang bisa melakukan hal seperti itu di tengah situasi ia terancam hukuman mati? Di dalam psikologi itu ada istilah reaction formation, di mana seseorang kemudian bereaksi atau berespon menunjukkan satu perilaku yang sebaliknya dari apa yang dia rasakan. Nah, dari hasil pemeriksaan kami sebetulnya ada rasa frustrasi yang luar biasa, ada rasa takut dan depresi juga pada Pak Kuat Ma'ruf ini, namun ada respon di mana dia ingin terlihat tegar, sehingga yang dimunculkan justru kebalikan dari apa yang dia alami. Apakah boleh Bu Reni sampaikan kepada kami apa hal yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf kepada psikolog ketika ia diperiksa terkait dengan pembunuhan, setelah pembunuhan Yosua itu terjadi? Yang ada pada waktu itu statementnya adalah saya takut, saya tidak tahu terjadi seperti itu, saya bingung, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ada di rekomendasi hasil apsifor itu untuk memperhatikan kondisi kejiwaan Kuat Ma'ruf yang cenderung ingin bunuh diri. Apa yang dia sampaikan, Bu Reni? Dia sangat takut, sangat khawatir, yang saya katakan tadi pada waktu pemeriksaan itu kondisi depresinya itu cukup tinggi. Apakah Kuat Ma'ruf ini sempat juga menyampaikan kesedihannya, kehilangan Yosua? Waktu itu dia menyampaikan kekagetannya dan ketakutannya. Nah, terkait Joshua sendiri memang kami tidak secara langsung untuk menanyakan. Baik, Bu Reni Kusumo Wardani, ahli psikolog forensik, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu, Bu Reni. Terima kasih, Mbak Niluh. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki babak baru. Para terdakwa siap menghadapi tuntutan jaksa. Kelima terdakwa saudara, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf diagendakan mendengarkan tuntutan pada pekan ini. Bapak nyetir saya pelan-pelan, otak saya nggak nyampe, Pak. Kalau saya pinter nggak jadi supir saya, Pak. Andai memang saudara ini kan. Keterlibatan Kuat Ma'ruf kita tidak tahu dia tarik dari mana ini proses perencanaan yang dia sampaikan dalam dakwaan. Terima telepon 3 sampai 5. Tidak, terus diapain? Langsung di depan saya. Langsung di depannya? Ya, kemudian saya perintahkan setelah saya... Berarti posisi Bapak menghadap ke dapur dong, tidak menghadap ke tangga? Kan saya sudah sampaikan menghadap ke Yosua. Memasuki pekan ke-13, persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua semakin berpolemik. Para terdakwa, Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati bersiap hadapi tuntutan. Para saksi ahli dihadirkan, berbagai alat bukti ditampilkan, perlahan membuka titik terang peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Pekan ini, para terdakwa hadapi tuntutan jaksa, dimulai dari terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Keesokan harinya, terdakwa Ferdi Sambo, kemudian Putri Chandrawati dan Richard Eliezer jadi yang terakhir menghadapi sidang tuntutan jaksa penuntut umum. Hakim pun merasa lebih perlu diyakinkan demi bisa menjatuhkan vonis seadil-adilnya. Alhasil, menggali fakta tak hanya dilakukan hakim di dalam ruang sidang, mendatangi langsung tempat kejadian perkara pembunuhan Yosua,
di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, serta mengunjungi rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling jadi hal yang perlu dilakukan. Pada prinsipnya Majelis Hakim ingin katakanlah melihat TKP tempat kejadian perkara itu untuk menambah keyakinan hakim, untuk lebih meyakinkan hakim kaitannya dengan lokus deliktinya itu seperti apa. Di sana kita hanya melihat lokasi, setelah itu jaksa penuntut umum silahkan gunakan pada tuntutannya dan penasihat hukum silahkan simpulkan dalam pembelaannya. Begitu ya. Jadi tidak ada pembuktian di lokasi, kita hanya pengen melihat situasi dan kondisi di sana. Apakah para terdakwa dapat terlepas dari jeratan pasal pembunuhan berencana? Publik terus menanti akhir persidangan, menunggu putusan yang seadil-adilnya. Menjadi pertaruhan bagi hakim dalam memutus perkara yang mencuri perhatian. Bukan hal mudah, keyakinan adalah kuncinya. Persidangan Sambo tak hanya ujian bagi hakim, tapi juga sistem peradilan bangsa ini. Bukan perkara mudah memutus kasus yang telah mencuri perhatian publik begitu besar. Kepastian hukum harus dijamin. Hukuman seadil-adilnya harus dipastikan bagi siapapun yang bersalah. Saya, Niluh Puspa. Sampai jumpa.